di Speak Bola biar clear. Seperti biasa, program satu-satunya program sepak bola di Vindes yang dipersembahkan oleh Clear. Seperti biasa, kedatangan saya gelandang serang asal Ciledug, Tio Tomo, dan juga gelandang bertahan asal Magetan. bernama Bekicot. Bekicot alias Muktindut. Dari saya pekan kita sudah ada Nyoman Paul. Halo. Dan kita akan memberikan suplai bola ke lini depan karena ada legenda tim nasional Indonesia, Ular Piton, Budi Piton Sudarsono. Mas Budi apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik, sehat. Kan kemarin Oh iya. Gongsi baca. Udah lewat. Bener. Mas Paul apa kabar nih? Udah lama ketemu. Kemarin kita pernah trip sama Paul ke Jepang ya? Ke Jepang sama Pak. Terus kita podcast juga kemarin. Iya. Seneng. Sehat juga. Sibuknya ngapa? Katanya ada yang mau keluar nih. Oh, itulah. Ya, malu kan dia mau bikin rilis baru. Ada rilisan lagu 3 Maret 3 Maret 2026. Single. Single. Nyoman gak pengen bikin aliran reggae gitu? Pengen. Biar cocok sama namanya Nyoman. Pengen buat ini sih, reggae fangkot. Wah, cocok tuh reggae fangkot tuh ya. Terima kasih juga buat Vindes sama Clear sudah mempertemukan saya dengan idola saya Mas Budi. Ini mah legend ya? Legend. Top Dan tier ketika legend. ketemu masih kayak di TV dulu loh. Betul. Berarti Mas Budi ini untuk urusan kesehatan, jaga badan tuh benar-benar ini ya? Mas Budi? ya alhamdulillah kita jaga tetap ya. Karena emang aset kita itu ya sehat. Kesehatan, ya benar. Bisa dibilang Mas Budi ini menurut saya awet budi. Awet budi. Karena dari dulu Budi Sudarsono ya Budi Sudarsono seperti ini gitu. Aduh. Ubahnya aja cuma dikit loh Mas Budi. Masanya udah banyak. Dikit itu. Enak. Gue udah jenggot banyak belum gue ada. Lah tapi ukuran umur Mas Budi untuk urusan rambut masih gondrong kayak dulu loh. Karena Iya. pakai clear dia, Pakai Pak. clear. Masuk. Dan demikian lagi kita bahas perjalanan Mas Budi sama Pak Nyoman. Ini ada di Bedah Sampai Clear. Tapi Mas Budi selama berkarir di sepak bola pernah nggak sih rambutnya nggak gondrong gitu? Pernah. Pernah nggak ya? Biasanya Oh iya, aku pernah pertanyaan unik setelah saya habis umroh, habis haji. Haji juga ya? Iya. Waktu itu Itu. sempat ada berita yang beredar di kalangan supporter bola nih. Mas Budi kayak, Mas Budi habis naik haji kan waktu itu. Iya. Terus waktu itu di lapangan katanya dipanggil haji. Terus waktu itu pemain jadi sungkan mau sliding, bener nggak? Sama aja lah. Kalau di lapangan, kalau di dalam lapangan itu udah nggak ada Nggak ini, sama aja. Tapi boleh nggak? Beda dengan di luar lapangan ya. Gitu. Mas Budi waktu itu di nomor punggungnya ditulis haji boleh nggak sih sebenarnya? Bisa juga, tapi kita Boleh ya? ngapain? Tapi boleh? Boleh aja. Hajinya haji gitu atau haji? Hati titik. Biasanya hati titik. Titik ya. Cuman Iya. saya nggak, selama ini pun sampai detik ini pun saya nggak pernah saya kasih nama saya di depannya H itu nggak pernah. Pakai embel-embel haji enggak ya? Nggak pernah. Kalau Ismet kan Ismet sampai panggilannya Ya. Haji Ya, Ismet. Haji Ismet, ya. El Haji Diof emang namanya Haji. Mustafa Haji juga namanya Mustafa Haji. Tapi mas sebenarnya waktu Paul semasa kecil ya memang figur yang kita lihat kalau Paul di Bali Iya. pasti timnas zaman AFF. Iya. Dan itu udah pasti udah satu apa? Paketan lah satu ya. paketan. Paketan. Ada teman Paul yang memang pengennya jadi Bambang Pamungkas. Ya. Ada yang pengennya jadi Budi Sudarsono. Ya. Terus Kamu jadi Budi Sudarsono? enggak, Paul jadi siapa ya? Widodo CP. Budi, kalau sekarang Budi Doremi. Karena Karena musik ya, harus musik. Iya. Bener. Mas Budi waktu kalau saya sih suka banget sekuatnya Mas Budi waktu Piala Asia 2007. 2007. ya. 2007. Oh memang itu di GBK kan? GBK. menurut saya juga tim yang sangat luar biasa ya. Iya. Terus kekompakannya kita itu sampai di dalam lapangan, di luar lapangan tuh kita sangat kompak banget itu. Karena kita TC-nya tuh lama. Iya. Di mana waktu itu Mas Budi? TC-nya tuh di Malang, di Bulgaria, Oh, di Bulgaria? Iya. Ketemu Bojinov nggak? Kasihan aja biar batok. Sama jersinya waktu itu, wah
the best kayaknya selama ini. Jersey 2007 tuh Kalau Piala Asia. menurut gua 2007 lah ini apa namanya jargonnya ini kandang kita. Ini kandang kita. Ini kandang kita. Yang logo patung panah itu kan. Ya. Yang semua apa namanya brandingannya masih ada sebelum sampai ada Asian Games di GBK. Iya. Ya. Karena kalau nggak bakal dilepas tuh brandingannya Iya. 2007 sampai 2000 berapa itu. Ya, tapi jersey zaman itu Iya kan? kuat gitu loh maksudnya. Karakternya ya. Karakternya Karakternya kuat khas. gitu. Sama cocok sama badan-badan pemain waktu itu. Mas Iya. Budi kan waktu itu. Benar. Apa sih? Yang Kering, ketat kering, gitu loh. kering. Kering gitu. Jadi bajunya itu nempel gitu di badan itu. Jadi nggak Iya. longgar-longgar, dia nggak longgar. Oh, Apa berarti namanya? Body fit. Body fit. Iya, Body body fit. fit. Berarti secara untuk dipakai main juga nyaman banget itu Oh, Mas Budi nyaman ya. banget, enak gitu. Ada garisnya 2 kalau yang putih ya. Benar. Ada garis dua. Termasuk kalau nggak salah itu termasuk jersey yang termahal jersey saya di Di situ. di apa namanya? Termahal apa nih? 2007. Termahal Termahal harganya. harganya. Ah. Oh, pas kita mau dijual atau Iya. dilelang itu. Jadi mau tak istilahnya tak Lelang ya. iya, mau tak lelang. ini doang. Siapa Iya. nih yang mau? Mau, ada ya. ada yang Penawarannya paling tinggi ya? Ada yang kayak gitu-gitu lah. Akhirnya udah laku Mas Budi. Enggak, emang enggak, belum kita jual. Oh, Coba cek cuma ombak mancing, doang. cek Cek ombak. ombak. Cek Demand-nya ombak. paling tinggi itu. Iya, nilainya Iya. begitu. Karena itu jersey, alhamdulillah gue punya dulu ya. Iya. Kan kantor waktu itu kan saya dulu radio nih, Mas Budi. Terus kita kabur, radio, iya. segerombolan kabur tuh nonton Piala Asia pas pertandingan pertama. Belum rame, yang menang, pertandingan menang kan. Itu kabur, kita beli jersey habis itu. Nah itu masih ada tuh di rumah, tapi udah gak muat. Mas Budi masih ingat nggak size apa waktu itu? Saya L. Oh, lagi berarti ngepres, body fit iya, ya. Body fit kamu berarti 4XL. 2 jersey jadi 1 kalau nggak. Kamu kan di custom jersey pasti kan. Itu masih berarti Mas Budi sekarang? Masih ada. Waktu itu masih, satu turnamen kan waktu itu Piala Asia. Iya. Itu satu pemain dikasih berapa jersey waktu itu? Kalau nggak salah itu 2 sampai 3 setel kalau nggak salah. Oh lumayan ya. Cuci lagi berarti. Jadi dua yang merah, 2 yang Putih. putih, kayak gitu. Kalau nggak 2 apa 3 gitu. Alamat kan deketan kita Mas. Bisa gosen gitu kan bisa ya. Heeh. Tetangga ternyata kita tetangga di mana? Sama-sama Cibubur. Oh, iya, sama Cibubur kita. Cibubur. Ya sama-sama saya Ciledug sih Mas. Ciledug ya. Jadi Mas Budi udah nggak pernah balik ke Kediri sekarang? Wah, kita sering juga Oh. karena masih ada bapak ibu kan di sana. Oh, berarti masih sering ngomong bayi Wah, iya, kalau peh. Gitu orang Kediri. Orang Kediri kalau ngomong ada pehnya, Bang. Oh iya. Itu sebenarnya arah-arah Tulungagung, Oh, udah yang mepet peh situ. itu ya. Oh. Apa namanya? Mendoknya ya. Trenggalek. Trenggalek, ya. Itu. Ya, namanya juga warga lah ya. Dan kiper emang harus marahin backnya kalau backnya nggak bener. Iya, Mas Budi pernah marahin back nggak? Karena kan Mas Budi di depan terus back. Kadang kalau di dalam itu apa namanya? Istilahnya apapun bisa terjadi. Iya, Nah, jadi kita marah-marahan, tapi hanya di situ doang. bener. 2 kali 45 Jadi menit. kita ya. sebenarnya nggak marah sebenarnya ya. Apa namanya istilahnya konteksnya dalam sepak bola kita nggak marah. Ya. Cuma cara kita untuk ngasih taunya memang harus keras. Karena penonton kan Oh kenceng. iya, Oh, beneran. iya. Kalau kita nggak keras nggak denger. Ya, Mas Budi, bentar. Mas Budi kan panggilannya si ular piton. Di dalam lapangan real dipanggil piton nggak sama teman-teman? Enggak. Yang manggil piton itu hanya supporter sebenarnya. Oh, julukannya Ya. dari supporter. Nah, tapi ini pasti kan penonton Feminitas banyak yang Iya. nggak tahu nih kenapa disebut ular piton, Mas Budi. Aduh ya saya juga nggak tahu. Itu awal mulanya dari lingkungan pertemanan atau emang supporter tiba-tiba membuat Ngejulukin sebuah- ya, supporter. Tiba-tiba supporter ngasih julukan saya gitu. Itu zaman Mas Zaman saya di Budi. Persija. Oh, oke. Tapi emang dulu gini, saya dulu punya mutu ya dalam sepak bola itu. Saya kalau nggak ngelewatin orang itu kayak makan nasi nggak pakai lauk. Gitu. Benar. Kalau benar saya serius itu. Saya dulu kan ininya kayak yang saya lihat waktu itu zaman-zaman Ronaldo Nazario. Iya, iya. Oh, Bonek. itu kalau Iya. kalau nggak ngelewatin orang, emang ininya ke situ. Iya. Kalau saya nggak ngelewatin orang, makanya saya untuk cetak gol itu nggak ada, jarang yang cetak gol yang hanya cuma satu sentuhan, ini jarang. Kalau nggak ngelewatin orang dulu baru masukin gitu. Oh, Ya mungkin dari situ. dari situ meliuk-liuk. Zap, zap. Meliuk. Jadi kalau counter attack lah sekarang ya, counter attack itu. Kalau saya di deket depannya, kan biasanya posisi kita itu di depan ketika corner, karena corner kick itu kan kita di depannya garis 16 kita untuk bertahan itu. Nah, ketika counter attack ya
otomatis saya yang harus ngejar. Ya. Nah, dari situlah saya bisa ngelewatin beberapa sampai bisa mencetak gol di situ. Bang, itu enggak 1-2 kali, itu sering. Bang. Sering. Mungkin dari situ terus ada sebutan Iya. itu mungkin ya. Gitu. Seperti golnya beliau ketika melawan Bahrain ya, yang lewatin kiper kan. Nah, Sulit itu. sulit itu. Lewat Budi Sudarsono. Terus biasanya kan tiap pemain tuh punya ada tipikal penyerang yang memang suka heading, Iya. ada tipikal Iya. yang suka crossing dalam bentuk, ada yang memang suka dribbling. Dribbling, ya. Kalau Mas Budi tuh merasa nyaman megang bolanya, Dribble. Iya, Dribble aja di dribble, belakang. dribbling, saya. Bola-bola favorit Mas Budi apa? Terobosan, numpang ngambil terobosan. Dribbling saya seneng. Dribbling. Oh, di bodi belakang sama dia. berarti tipikal Terobosan kayak gitu-gitu. Kalau terobosan sih itu harus semua punya. semua ya. Ya, semua punya. Karena dulu kita diterapkan sama pelatih Ya. itu kita harus bisa menerima bola di belakang pemain lawan. Oke. Itu kan sangat susah itu. Betul. Karena kalau timingnya nggak tepat kita bisa offset, ya kan, bisa offset. Kalau kita kurang kecepatan juga nggak nyampe. Betul. Gitu. Itu harus timingnya harus tepat banget. Nah itu diajarkan bukan hanya cuma sebulan 2 bulan. Oh, Itu lama ya. Saking lama. Kita TC itu ya, kita TC biasanya kalau timnas itu biasa tahunan. Iya, ya. 3 Dulu ya, bulan, tahunan, tak berhenti lagi, kita TC lagi kayak gitu-gitu. Iya, iya. Gitu. Dan Mas Budi ini bukan tipe yang dribbling cut inside. Ya kan? Mas Budi itu dribblenya ya di mana-mana. Penglihatanku. Ya emang di Dari mana-mana. tengah, Ya. kiri, kanan. Dari- mana. Stamina jos berarti. Wah iya, Wih, terkenal oh, Jos. itu emang. Tapi mohon maaf dulu emosinya agak. Oh, Kadang sering ini ya. Ya Masa namanya muda. tempo kan. Namanya Iya. lagi situasi kayak gitu. Iya. Tapi emang saya rasakan ya, ketika emosi kita lagi menurun, Iya. prestasi kita menurun. Oh. Iya. Jadi emang Ya, harus emang harus menggebu-gebu. menggebu-gebu. Iya, iya, iya. Menggebu-gebu tuh saya nggak pengen kalah. Hmm. Apapun saya nggak mau kalah. Kompetitif ya. Mas Wih, Budi ya. Hmm. Dari saya latihan, dari saya main itu saya nggak mau kalah. Hmm. Kalau kalah tuh saya marah. Iya. Tapi justru itu mentalitas itu ya, yang kita mentalitas. butuhkan. Kalau zaman sekarang mah menang. Cuman kalah karena kalau belakangan. sudah menurun ya itulah agak Kendor semangatnya kendor, juga ya. iya, gitu. Budi. Tapi Mas Budi dari dulu emang posisinya dari awal karir udah striker. striker, second striker, sayap kanan, sayap Oh, kiri. lini depan gitu terus ya. Lini depan Mas Budi berarti ya. Oh, karena ternyata beberapa ada pemain nasional yang ternyata dulunya awalnya posisinya nggak itu kayak Haji Ismet. Ternyata kan dia striker kan. dulu. Striker. Saya pernah skipper pernah. Pernah Oh, iya? kiper tapi hanya bukan di ini ya, hanya cuma Pertandingan? di kampung aja. Oh. Bukan di kelas turnamen. Bukan resmi Oh, official bukan. gitu bukan ya? Untung memutuskan jadi striker Mas Budi. Memori kita kan jadi banyak ya. Gitu. Itu. Mau nanya apa lagi Mas Bukti? Kalau suruh milih Mm-mm. Gonzales atau BP? Oh iya. Beda-beda emang. Susah kita pilih. Tapi itu kalau BP itu kan emang penempatan untuk headingnya sangat luar Oh biasa. iya. Oh, iya. kacau. Oh, itu. Ancang-ancangnya ya. Iya, itu salah satu striker terbaik juga. Iya. Itu Emang beneran tinggi jarang. banget kan? Loncatan BP itu walaupun dia pendek daripada saya, Vertikalnya. Timingnya ya. loncatannya dia lebih tinggi daripada pemain-pemain yang tinggi. Tinggi, benar. Gitu. Kalau Gonzales emang penempatannya, dia nggak ada asli. lari. Gonzales itu nggak lari. Itu. Tapi kalau untuk heading kan dia nggak begitu ini ya. Iya. Masih menangan BP lah mungkin. Iya. Kan. Tapi kalau untuk penempatan posisi Gonzales Iya. itu lebih. Kayak ibarat kata Gonzales itu bola yang nyari dia. Iya. Ya emang itu istilahnya sosok dua striker itu emang sangat luar biasa, pelengkap lah. Nah, tapi kalau Mas Budi setim sama mereka, Mas Budi kan tadi bilang orangnya kompetitif ya. Sedangkan ketika satu tim sama mereka otomatis gol pasti dicetak oleh berdua itu. Itu cara jaga egonya gimana? Kalau posisinya kan beda-beda kan gitu. Saya dengan dia kan posisinya, memang dia kalau striker dulu kan posisinya ada mencetak gol. Betul. Iya. Nah, kalau kita second strike atau sayap, Oh, asis segala macam asis, ya. kan begitu. Iya. Tapi kalau untuk peluang mencetak gol, ya why not kan gitu. Ya. Itu kan. Tapi ya itu yang terjadi. Memang saya banyak untuk mencari bola, bagaimana untuk suplai ke striker. Gitu. Oke. Gitu. Berarti ini ya 4-3-1-2. Bisa begitu. 4-3-1-2. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Kalau yang paling gampang
Contohnya Bobby Firmino di Liverpool. Ya, Membuka ruang dan benar. di Sadio Mane dan juga Mo Salah. Ya. Benar. Oh, Dan 4-1-2-3 bisa juga. selain membukakan peluang untuk Salah juga membukakan ketenaran untuk Mo Salah juga. Kan yang jadi headline jadi Salah terus. Tapi kan Padahal Bobby di- Firmino kan makmur sekarang. Iya, di tiara. Liga Pro Saudi. Saudi, ya kan? tapi nggak mau main di Liga. Nggak mau, dia main di Liga Champions Liga Champions doang. Asia. Firmino udah pindah. Udah pindah sekarang? Iya, kalau nggak salah di Qatar ya. Iya itu. Di Saudi, Di Pak. Saudi. Di Liga ya? Saudi. Saudi Saudi Arab. Pro. Saudi Pro, Mas Budi. Oh, itu Saudi Pro. Saudi Iya, Pro dia. tapi dia nggak mau main di Liga. Nggak main di- Maunya jadi kontraknya dia main, di eh, Champion Asia. Champion Asia. Mas Budi juga ngalamin Champion Asia kan? Sama Iya. Persik, Persik ya? kan? Persik ya. Persik, Persija, Sriwijaya. Saya. Oh. Tapi zaman Persik itu Wah Ya, itu lumayan lah. ngeri ya. Itu lumayan. Ya. fenomenal itu, Ya, apalagi iya, jersinya juga lagi-lagi. Jersinya. Masih nggak itu? Mau nanya, mau ya? Mau ya kamu ya? Mau ya? Mau ya? Ya, tapi kalau ngomongin Liga Champions, tadi kan Liga Champions Asia ya, Ya. Bobby Firmino nggak main di Liga, maunya di Liga Champions Asia, tapi yang nggak akan main di Liga Champions Asia adalah timnya Mukti, yaitu Yes, Juventus. Bahkan saya sudah tahu sejak jam 12 malam semalam. Sebelum tanding saya sudah tahu kalau nggak lanjut ini mah. Jadi kan sebenarnya kalau Juve ini kan menang 3-2 tapi nggak lolos. Nggak lolos. Ini kasarnya umpamanya kalau kalian nonton pertandingan ya Juventus itu sepanjang 90 menit dar-der doang. Menguasai. Wow. Ball possession-nya ngeri. Anggapannya kayak misalnya ada anak SMA nih lagi rebutan cewek. Si A sama si B nih. Yang rebutin satu cewek ya kan. Nah si cewek ini awalnya suka sama si A. Wah nih love bombing. Love bombing. Wah ada kartu merah nih, red flag. Ya kan? Ya kartu merah nih. Ya, jadi nah yang si B cuma soft spoken aja, ya kan? Tapi aksi, ya kan? Benar. Gitu ya. Tak, diri kan depannya kayak Nyoman Paul. Ya. Nengok kiri dia, gitu. Itu mah itu kepanjangan Bang. Ibarat kata gini aja, orang puasa jam 5 sore ketiduran, pas ketiduran batal lah. Ya, tapi intinya gitulah, udah dikejar-kejar dapat si yang B yang kayak Nyoman Paul. 3-2, 3-2. bulan 2. Ya emang udah apa Tapi sih? fisik semalam nentuin sih. Karena gue pas nonton, gue yakin kalau bermain 90 menit dan Juve menang nyetak 1 gol lagi selesai. Kalau perpanjangan waktu Juve selesai itu karena 10 pemain coy. Benar. Iya. Dan anehnya lagi setelah 10 pemain itu mereka nyetak 2 gol. Dan peluang banyak banget kan. Banyak banget yang ada si Zegrova. Udah usah diinget Bang. Dan Nggak usah lanjut. Buk, maksudnya gue kan nonton doang. Gue aja tuh gemes sendiri apalagi lu jadi fans. Saya nonton kerja juga di situ. Jadi rasanya lebih ini. Pengen ngelempar mic enggak? Gitu, ngelempar mic. Sampai pagi tuh 5:30. Iya bener. Tapi emang kalau pertandingan udah di atas 90 menit itu fisik gimana Mas Budi? Oh iyalah, emang sepak bola itu yang pertama fisik. Iya. Yang utama itu. Ya kita kan latihan kan hampir tiap hari. Iya. Padahal cuma dipakai cuma 90 menit. Iya kan? Iya. Oh, itu tiap Rasanya hari seperti apa kita. Mas Budi kalau menit-menit udah di atas 90 tuh secara feeling, secara melihat Wah, lapangan. itu emang harus konsentrasinya harus tinggi. Karena apa? buyar ya. Wah, kalau nggak konsentrasi tinggi kita buyar. Sepak bola itu sepersekian detik, bukan menit ya. Oke. Detik, sepersekian detik itu kalau nggak kita konsentrasi, hancur udah. Wah ini ilmu Bang bener Ya emang begitu. Hitungannya udah sepersekian Iya, detik tadi ya. itu yang saya bilang. Kalau kita ngasih taunya kayak orang-orang Surabaya orang ini oke, tapi kalau ngasih taunya kayak orang Solo ya Ya. kegulan kok. sama kayak kemarin ini ya. Kemarin Paul nonton final Asia futsal. Ya. Oh itu. Indonesia. Top tuh, Top top itu. tuh, top tuh. Tapi itu. di sana tuh bisa dirangkum kalau emang paling susah itu bertahan. Dan itu persekian detik kan? Betul. Iya, Tapi benar. bisa dilihat juga Iran mental juara tuh. Kacau, asli, kacau. Kacau, men. kacau. Maksudnya power play-nya bisa, maksudnya Indonesia bikin gol butuh 4 menit gitu. Ya. Habis itu mereka bikin gol 1 menit. 1 menit gol. Habis Bener. itu, tapi siapa sih namanya? Yang mana Si nih? nomor 8. Oh yang si Iran ya? Iya. Jago banget tuh emang. Itu satu gerakan tapi lolos terus ya? Siapa sih namanya? Lupa sih namanya. Iya, yang main di Eropa kan dia. Tapi Ya, salut juara salut Liga sama Champions. Indonesia bisa bertahan dengan apa ya? Tempo yang sama dari detik 0 sampai selesai penalti. Intensitas apa? Ritme bertahannya tuh tetap di sana gitu. Nggak ada turunnya. Dan yang paling menarik kalau ngomongin futsal ya, itu kan dia main sebelum Man United main lawan Tottenham kan. Ya. Main. MU beres nih, dia belum beres. Belum beres. Kan berarti kan 120 menit panjang banget. Iya tuh. emang. Itu kalau di futsal itu hitungannya bersih. Bersih juga itu ya. bisa sampai 50 menit, bisa itu. Situasional kan tergantung Iya, permainan. tergantung permainan. Dan ada call VAR juga kan, Iya. ada call juga semuanya. Menarik sih sebenarnya kayak lo kira orang-orang
ngelihat lagi futsal Indonesia ternyata udah bisa bersaing di Asia dan kalau nggak salah 5 besar Asia ya. Nah, dia udah rating Indonesia naik ke atas kan. Kayaknya masuk 12 besar pasti masuk. Nggak, udah masuk 10 besar. 10, kok. 10 besar. Asia. Tapi kalau Asia. ngomong futsal ya, Iya. saya angkat topi lah. Iya. Dengan apa namanya situasi yang seperti ini, ya, dia bisa sampai final di Asia itu saya angkat topi prestasinya. Prestasi. Lu itu luar biasa loh. Keren. Tanpa naturalisasi, mohon maaf. Ya kan? Iya. Ya kan? Benar. Itu bisa dengan istilahnya pemain lokal. Pemain aja lokal, yang- Iya. Karena ini juga si Walaupun nggak juara ya. Iya, Walaupun tapi nggak emang juara. targetnya kan Tapi, nggak. wah luar biasa. Karena grassroots juga Serius. ada kan, grassroots Benar. turnamen sekolah-sekolah, Benar. kampus, Kampus. terus juga liganya juga berjalan Ya. semuanya, Ya. dan Dengan segala macam. bisa bikin pemain Jepang di semifinal aja udah. Iya. Ya. Itu kalau sepak bola harus nyontoh futsal lah. Ya. Oh, sekarang malah kebalik ya, Mas Iya, Budi harus ya. nyontoh lah. Itu. Ya, dan kalau tadi Juventus nggak lolos, temennya juga internasional Kalau nggak itu lolos. memang sudah Sohipan ya, kamu sohipan. Cuma ada satu wakil dari Italia yang lolos yaitu Atalanta yang mengembalikan keadaan dari Borussia Dortmund, Dortmund, ya. dengan skor 3-0 ya di menit akhir, ada penalti di menit 92 atau 93 gitu. Ya, penentuan Penalti, ya, dan akhirnya jadi 3-2. Padahal Dortmund udah unggul 2-0 leg pertama jadi 3-2. Dan Real Madrid juga lolos dengan skor 1-2. 2-1. Langganan kalau ini mah Madrid, Nah, Barca. Thibaut Courtois kan ini ketika nanti diundi ini pasti udah tayang ya kan. Misalnya ini tayang nih pasti undian udah ada kan. Iya. Oke. Thibaut Courtois tuh udah bilang, udah nggak usah diundi, pasti paling yang skor City. gitu. Namanya ketemu City ya kan. Dan Paul nih, Barcelona lolos ke 16 besar. Iya. Menurut lo gimana? Barca bisa juara nggak ngeliat musim ini? Kritik sih sebenarnya. Ya. Kita punya Lewandowski bos gitu. Iya. Gak usah maksain Ferran terus. Gemes ya? Gemes kadang, tapi nggak apa-apa. Maksudnya yang tahu internal adalah yang Benar. main. Dan kita hanya cukup menikmati, dan kalau misalnya ada kritikan ya nggak ada salah Iya. juga dong. Nah, Mas Budi kan pernah jadi pelatih juga. Karena sepak bola saya percaya nggak cuma teknis kan. Oh iya, non teknis semua. Apa harmonisme iya. sebuah tim itu. Makanya kalau kita belajar di kepelatihan yang pro itu bukan hanya taktik itu sedikit. Itu yang kita belajarin itu adalah di luar sepak bola. Oh, manajemen. Iya. Manajemen. Kayak gitu, terutama. Iyalah, pokoknya di luar sepak bola. Jujur Mas, Ya. lebih susah pemain apa pelatih? Nah, ini. Oh, Tapi kalau untuk susah, lebih susah pelatih emang. Kalau pelatih itu kerja setiap hari. Setiap jam dia kerja. Kalau pemain hanya kerja itu tadi ada waktunya. Iya. Kadang kalau sudah selesai kerja kita udah oke, nyantai. Nanti kalau mungkin main catur, masih bisa ambil sesuatu kan. Tapi kalau pelatih enggak. Pelatih enggak. kerja. Biasanya Mantau kalau terus ya? besok mau main tuh malam itu Kepikiran dia nggak ya? bisa tidur. Bidan. Apa sih yang mencocok ini? Yang mau diterapkan apa? Yang ini pemainnya siapa yang mau disiapin? Yang kita nggak tahu kan pemainnya itu. Ya. Dan Kita nyiapin pemain tuh kayak di lapangan itu kayak wah oke semua nih pemain nih ya kan. Iya kan? Tapi belum tentu. Iya. berarti malam itu berarti bengong gitu ya Mas Budi? Iya, Kalau mau kita pertandingan nyiapin ya? siapa nih Di yang teras rumah gitu ngopi. Kenapa Siapa ya? Kalau pelatih udah nggak pernah di rumah. Iya kan? Oh. Iya, mau di mes lah istilahnya. Di hotel kita nyerapin sama asistennya. Kalau malam itu udah kita nongkrong sampai jam 10, jam 11 kayak gitu. Padahal mohon maaf, saya tuh orang paling nggak bisa. Tidur malam. Saya tuh kalau udah nggak ada kegiatan tuh jam 9, jam 10 udah tidur. Ya itu. Bukti jam Tapi 3 pagi. biasanya kalau saya jam 3 udah Bangun. bangun. Oh kebalik, Mas Budi bangun, dia baru tidur jam 3 pagi. Ini enak malam Mas. Jogja Puasa party kerja, dia mulu. party apa? Party Berarti minum dibalik. beras kencur. Balik. Skena party Jogja bukti. Apalagi kemarin mungkin ya. Mungkin Iya. Mas Bud bangunnya jam 3. Ya. Kalau Mas Budi jual TV jam 3. Jam 3. Berarti yang terakhir bisa tidur nggak tuh Mas? Budi jadi pelatih yang tim yang terakhir bisa tidur nggak? Tapi respect juga sih. Respect, Mas Budi, tapi berapa itu? Jujur kita sebagai orang yang suka nonton bola melihat perjuangan Sriwijaya FC kemarin, wah itu Itu respect sih. Respect. Maksudnya Jadi ini ngomongin Sriwijaya nih. Iya.
Tapi maksudnya respect karena pekerjaan pelatih itu berat. Berat. Tapi kan yang Berat. iya kan kita juga mau tahu yang waktu itu juga pasti lebih berat lagi kan. Ya, kita kan baca di berita kondisinya seperti itu, kita tahu Oh ya semua emang, ya. emang kondisinya lagi. Dan teman-teman tidak Sriwijaya baik-baik. semua tetap berangkat waktu itu yang ke Iya. Tegal ya, Iya. Mas Budi ya. Jadi menurut saya yang bisa berdiri di lapangan itu yang pahlawan. Setuju. Menurut saya. Hmm. Karena kalau dia nggak berdiri di lapangan itu mohon maaf kita WO contohnya ya. Iya. Dendanya itu luar biasa. Gede. Ya. 500 juta loh dendanya. Iya. Dan Bayangkan. dan itu kan banyak orang komen bilang kenapa nggak dari awal nggak usah ikut aja? Beda Oh, lagi. nggak beda. Susah itu Cerita. lebih mahal lagi. Ini masalah profesionalisme. Iya. Bukan masalah juga. masalah profesionalisme benar. Iya. Dendanya juga Walaupun mohon mahal. maaf emang keadaannya ya emang lagi Ya, seperti Chaos itu banget, ya. busuk banget. Ah, Lagi chaos, ya. susah banget. Susah. Sekarang juga masih banyak. Sekarang agak lumayan katanya sih ya. Baik, Mas Budi bisa diceritakan kan Iya. situasi ketika mungkin berangkat dari Palembang waktu itu Iya. menuju Tegal kan jauh banget kan. Wah jauh mas. Itu berapa jam Mas Budi naik bis? Sehari nggak sih? Bis, iya, itu bisa Pegel bang. berapa 15 sampai hampir 20 jam, 24 jam. Bayangkan. Sehari itu. Iya. 24 jam dengan kondisi yang jadi PR juga kan memotivasi Apalagi para kalau pemain itu. kalau bis itu kan pakai solar ya. Iya. Iya. Mohon maaf di Di tol nggak Sumatera itu solar agak Mahal. sulit. SPR kan. Karena sulit. Sulit ya. Sulit. Iya, iya. Kita sampai berhenti 2 jam loh. Oh, untuk nunggu solar. Nunggu solar itu Nunggu ya. solar ya. Kayak gitu. Solar sulit di sana. Itu berarti pemain sampai ke Tegal sempat istirahat nggak Mas Budi sampai Ya. ke pertandingan? Oh istirahat. Oh, sempat. Istirahat. Berarti kalian- Tapi ya nggak bisa kan. Nggak Jadi bakal berangkat nyaman, Hamin Bu. 2 berarti Mas Banyak. Budi. Ya. Karena kan di jalan tuh kan Sekarang pegel. kalau gini ya, Ya. dalam sepak bola itu, kita itu bergadang dalam satu malam, itu 2 kali 24 jam, itu udah nggak bisa. Kita tidur 2 kali 24 jam untuk ngisi yang tadi Iya. itu nggak bisa. Nggak bisa. Kurang. Kurang benar. Satu kali begadang ya itu, Iya. bayangkan. Sama dengan ketika kita nggak latihan, 24 jam kita 2 kali 24 jam kita nggak latihan, itu sama aja kita udah sampai 0. Kondisi kita sampai 0. Karena Itu. sama Sepak juga bola begitu. kalau di musik juga Mas. Nah, gitu ya. Kita kalau istirahat kita kurang, itu ngaruh ke pita Loh, suara. itu. Ya, itu aja yang pita suara, apalagi yang gerak 90 Gerak menit. ya. Itu Yang sih. gerak ya. Lari itu satu tubuh kan, Iya. dan nggak tubuh doang, otak juga harus Otak. mikir. Sinkron masih sinkron. Nah, itu cara Mas Budi tetap ngasih motivasi dan semangat ke pemain seperti apa Mas? Ya kita hanya ngasih motivasi doang. Emang dia apa namanya? Istilahnya untuk obatnya itu adalah di sini. Iya. Gitu. Karena mohon maaf ya kita masalah keuangan juga Iya. Pasti. ya berapa 4 bulan kita nggak ini. Habis itu latihan aja kita nggak bisa. Ah nggak bisa. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Manajemen tuh nggak bisa nyediain tempat latihan. Even di Palembang juga nggak ada. Terus bayar untuk situ enggak. mengakalinya gimana Mas Budi? Oh nggak pernah latihan, dibiarin aja. Berarti Kalau kita langsung- mau latihan, dia nggak mau lari gimana? Saya sendiri juga Iya. tahu rasa, tahu diri. Tahu diri. Gitu. Ya karena Iya kan? nggak gaji nggak dibayar 4 bulan. Bang. Berarti itu Oh, ketemu langsung tanding. ketemu langsung tanding. Wah itu kayak fan football. Kayak kita fan football ya. Tapi selalu respect Respect, sama pemain tetap- walaupun tetap saya profesional. bilang kita kalah 15-0. Mending Iya. kalah terhormat Iya. kayak gitu. Benar, setuju. Justru Itu yang pun kita nggak pernah latihan selama ada sebulan loh. Terakhir itu kan pertandingan terakhir sama Adiaksa ya. Adiaksa. Itu orang nggak tahu maunya kan sebenarnya kalau supporter kan maunya mateng ya. Iya. Maunya "Oh, yang penting lu menang. Saya nggak mau tahu Ya kan mohon begitu. maaf nih situasinya kan Gitu. juga sulit ya. Iya, maksudnya kan seperti itu. Sampai saya kan sering nge-lab gitu kan. Iya. Jadi ada yang ngomong wah 15-0, dia nggak tahu situasinya. Kondisinya seperti Saya bilang apa. sudah nggak apa-apa lah, nggak usah dibahas, saya bilang gitu. Iya. Ya kalau pemain kita juga mau- nggak mau lebih panas 12-0 gila kali. Makanya, gila latihan aja kita mau paksa juga nggak mau mas. Iya sih. Kan tahu diri juga Iya, kan. iya. Itu kan pemain juga terbatas ya Mas Budi. Berarti banyak pemain yang bermain tidak di posisinya juga. Ya yang penting yang ada yang mau main gitu aja. Pemain tuh ada yang mau main. Yang Ada mau aja. Yang mau aja. Nggak ada pertimbangan, oh kamu striker, kamu. Nggak ada yang mau lah. Bukti padahal bisa tuh waktu itu mah. Iya. Bukti bisa dari gelandang mengangkut air. Dari sayap tengah saya bisa. Iya, Rekom Sayap bisa tengah. dia metronom, hak nyawa dari sebuah tim bukti. Makanya. Bahkan waktu itu kalau nggak salah cadangannya pun cuma Iya. 3. Sampai mohon maaf ya. Iya.
saking sepinya kita di band, Iya. saking sepinya di Di band, bench cadangan ya. band cadangan, Iya. itu tuh supir bis, Ini kocak ini. yang driver bisnya itu, lu macak aja, lu pakaian aja, Dandannya. pakai dandan yang bagus, Masuk. duduk di samping saya, dia bilang, kamu manajer, bilang gitu, Biar sampai terjadi seperti itu, sampai terjadi. Nah, si supir bus ini kalau nggak salah udah lama ngikut Sriwijaya kan. Iya. Dia tahu dari ketika Sriwijaya lagi jaya-jayanya sampai Iya. sekarang. Berarti kan dia paham banget ya Mas Budi ya. Iya, Sebenarnya dia orang Palembang juga kan. iya, ya. sebenarnya yang ngebuat Sriwijaya berada di situasi sekarang dari kacamata Mas Budi apa sih? Yang dari secara yang Mas Budi tahu lah ya. Apa ya? Karena kan kita tahu dulu Sriwijaya kan kita Tim emang legend. kan. Tapi Wah, jangan pada Tapi masanya ya. kita apa namanya sebelum kita lanjut itu kita ngomongin ini ya apa namanya pendirinya Sriwijaya. Kebetulan pendirinya Sriwijaya kan baru meninggal nih. Oh, iya. Kita ucapkan bela sungkawa Betul, buat betul. Pak Alek Nurdin ya. Ya, Baru ya. tadi pagi kita Oh, tadi pagi. dikebumikan itu. Iya. Kemarin kalau nggak salah kemarin di Seliwam itu terus habis itu tadi dibawa ke Palembang. Setelah itu dari Palembang bandara ke rumahnya bentar baru ke Masjid Akbar itu di Palembang, setelah itu dimakamkan. Itu pendiri yang menurut saya sangat luar biasa lah. Iya. Dia bisa bikin Sriwijaya yang dari kecil sampai Masa-masa sekarang, iya. sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Sekarang itu misalnya kelasnya Sriwijaya itu sebenarnya udah nasional. gitu. Iya. Internasional. Internasional. Asia Juara om. Asia. Pernah internasional. Saya pernah ikut Liga Championnya Sriwijaya. Sriwijaya itu. Sriwijaya. Pas waktu itu kebetulan pelatihnya Coach Rahmat Darmawan. Ya, ya, itu, Gede. sempat ikut kita. Ya. Tapi emang luar biasa lah. Ya. Sampai stadion ada itu ya Beliau. ya kan Beliau. beliaunya itu. Ya tapi akhirnya kenapa bisa sampai situasi yang sekarang yang mungkin banyak pecinta sepak bola tuh kaget gitu. Bener, Ya. kaget. Saya pun sebagai mantan pemain Sriwijaya ya, saya kaget dengan keadaan ini. Saya itu ke situ itu emang yang pertama saya pernah main di situ. Siapa tahu tenaga saya Iya. atau pikiran saya bisa membantu. Tapi ya Kondisinya. emang Iya. seperti itu. Seperti itu. Iya. Tapi mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Membaik. Amin. lebih baik lagi lah. Amin. Ya. Karena emang sejarah yang nggak bisa dilupakan. Iya. Kalau bisa jangan sampai Sriwijaya itu bisa Iya. mati. Janganlah, jangan Jangan. bertahan di Liga 2, ya comeback stronger lah intinya. Iya. Gitu kan. Mesti panjang perjalanan untuk Kalau untuk musim ini mungkin dia turun ke Liga 3. Ya untuk Karena pembelajaran emang, ya. tapi mungkin ya bisa untuk pembelajaran Benar. manajemennya supaya bangkit lagi. Benar. Dan terus misalnya kayak melihat kondisi dan melihat misalnya kayak kemarin kalah 15-0. Iya. Mungkin kalau ya kayak tadi Mas Budi bilang netizen taunya kalah 15-0. Iya. Tapi Emang kalau supporter emang begitu. iya emang Iya. supporter ya. Tapi kalau Paul lihatnya yang kalah ini yang cinta sepak bola. Wah, itu. Serius. Mereka mau dari Palembang naik darat untuk main terus cuma ada cadangan 3. Ya. Bayangkan ya. driver satu. Sorry, bayangkan. Sriwijaya dengan keadaan nggak pernah menang, Iya. nggak pernah menang tuh supporter itu. Masih datang. Nomor 1 masih di Indonesia, Liga 2 itu. Nomor 1, pernah 32.000. Nah, kan. Gila. Karena mereka tahu situasinya juga, Iya. maksudnya di manajemennya juga lagi kusut semuanya, masalah finansial itu nggak bisa ngapa-ngapain karena kan dasar banget finansial. Ya. Iya. Gitu. Justru jangan ditinggalin, malah ditemenin. ditinggalin. Support karena saat-saat ini. yang bisa ngebangun balikin lagi tim jadi marwahnya adalah si supporter itu sendiri. Iya. Karena Yang di Tegal aja ada sampai ada yang berangkat kan Mas Budi? Iya, Ada yang away juga. Ada yang Oh, ada yang away ke Tegal, Persik- terus di Bekasi. Bekasi. Bekasi ya. terus Paling di jauh ini, mana, Mas? Adiaksa. Paling jauh. Paling jauh ya Tegal. Aceh. Oh, Aceh. Aceh, Persiraja. Di Persiraja Aceh. Berarti ketika situasi seperti itu tadi ya Mas Budi udah nggak bisa ngomongin taktik ke Nggak bisa. pemain itu ya. yang Mas Budi omongin ke pemain apaan? Nggak ada. Main aja deh lah. Iya. Bismillah yakin. gitu. Bismillah, saya bilang ke anak-anak nggak ada yang tidak mungkin, saya bilang gitu. Nggak ada yang tidak mungkin. Yang penting kalau anak-anak kan nggak bisa dipaksa. Orang dipaksa dia nggak bisa, latihannya nggak ada. Betul. Saya juga nggak maksa dia. Ya pas lagi main tuh latihan. Yang penting saya bilang kalau nggak kuat bilang aja. Saya bilang gitu. Oh iya Mas Budi. Iya, saya nggak maksa untuk anak-anak tuh main. Dan semoga habis dari tragedi ini mungkin kalau nggak klubnya sendiri atau klub yang lain melihat kayak mau main aja udah hebat. Wow, Terus hebat banget. Semoga bisa malah bisa jadi rezeki yang berbalik. Benar. Karena dilihatnya dia aja main. Iya. Nah, Gitu. Jadi mudah-mudahan yang kemarin ya pemain-pemain nama yang mau support
dari pemainnya, dari semuanya yang mau support ya mudah-mudahan ada gantinya rezeki lah. Amin. Dan ini sebenarnya kesempatan terbuka bagi para investor kalau misalnya melihat tim, kalau melihat Wrexham di UK kan, di Yes, ini kan, benar. ini tim sedang lagi menurun, mungkin valuasi tidak semahal itu, bisa dibeli di revamp lagi karena sejarahnya panjang, fansnya udah ada, ini tim udah ada loh, tinggal dimasukin suntik uang, jadi lagi nih tim. Iya. Itu kalau dari awal Mas, dari awal, saya tahunya dari awal. Saya mau tuh, gitu Pak. Megang itu mau saya, gitu loh. Kalau dari awal ya. Dari awal. Ya. Karena kita tahu lah bagaimana gosok-gosok istilahnya ya kan, Iya. gosok-gosok tim tuh bagaimana lah. Iya. Sedikit banyak tahu Moles-molesnya lah, ya. Moles ya. Ya, itu kalau seumpama pemainnya digosok dengan yang punya nama yang agak dikit walaupun kita enggak maksudnya enggak mikir untuk juara lah. Iya. Yang penting ada namanya pemain itu. Supporternya tuh bisa penuh itu. karena Kalau penuh ini Iya. ya kan? yang dibutuhkan sponsor apa? Supporter. Supporter ada. Siapa tahu investor ada, saya mau multi siap untuk jadi manajemennya. Nyoman Paul juga berkiprah lagi ke bola. Siap, komisaris. Sriwijaya FC waktu zaman baru-barunya saya udah nonton itu. Tuh, kan? Zaman Wijay. Iya. Terus Treble winner itu ya kan. Ferry Rotin Solo. Dulu awal-awal kan jersinya hijau ya Mas Budi. Ya, ada hijau, itu. ada terus treretnya hijau Iya. juga ada gitu. Logonya Dan- bagus banget di sini. Logonya. Awal-awal yang pakai batik ya PSM sama Sriwijaya. Yang di sini kan, yang di sini Iya. kan. Sekarang Sriwijaya. masih pakai batik juga. Masih. Masih Masih. sekarang masih. Itu jersey-jersey yang membantu kita untuk bisa datang kondangan. Jadi tetap sopan, ada batiknya. Jersey pakai undangan. Jersey batik MU saya lihat, batik Barcelona. Iya, yang Tuh pakai ada. Ice Speed tuh. Dikasih batik lagi tuh, tapi ya semoga Sriwijaya bisa kembali Yes. ke top flight-nya di Liga Indonesia. Kita Yes. berdoa karena Amin. masa-masa Sriwijaya Jaya tuh wah gila kacau. Iya. Liga Indonesia tuh keren lah saat itu Iya. lah. Siapa yang nama pemainnya Kit Kayam Bagam, terus Kayak Mas Mega. Budi. Dulu Sriwijaya Christian ini nggak sih? Waroba, Firman, Mas Budi. Firman lu pernah kan Firman? Pernah. Firman Utina, Isnan Ali, Pemain top itu udah pernah ke situ Pernah. lah. Honore Obiora. Iya. Salah satu wakil Indonesia di Asia. Yes, Ya, dan salah satu tim yang dulu selebrasinya paling terkenal Sriwijaya. Kompak dulu. Si Kayam Bagam dengan Kala begitu. Cengking. Yoi, Kayam Bagam. Post Jadi- up bareng. Jadi kalau dulu ya memikir kita bingung bagaimana kita mau selebrasi apa itu bingung. Karena udah pasti nyetak gol, kita nyetak gol. Iya, selebrasi apa kita bingung, mau selebrasi apa ya nanti bingung. Bingungnya itu selebrasinya. Nah, Selebrasinya. sekarang bingung kapan bayarannya kan. Habis bayaran baru selebrasi. Selebrasi ya, semoga ada serta harapan karena udah mau lebaran Amin. ya. Iya. Ya kan? Butuh nih warga nih kebetulan. Dan yang kita butuh juga adalah segmen terbaru di season 3 Speak Bola yaitu Ultra Moment Clear. Karena sih kita akan bahas momen-momen ultra atau yang luar biasa di dunia sepak bola. Ya. Yang pertama, Ultra Moment Clear versi Speak Bola pertama Ya. adalah Ultra Bangga. Top skor Piala AFF 2008 2008. dan hat-trick melawan Kamboja Budi Piton. Kacau. Ini jersinya nih. Iya, Ini iya, jersinya nih khas banget nih. ya Itu kan? yang belakang siapa Mas? Arif Suyono terus Arif Eka Ramdhani. Suyono, Eka Ramdhani. Eka Ramdhani sama Firman. Eka Ramdhani ya bener. Tuh Firman tuh segitu tuh dulu tuh. Iya. Betul. Sekarang gede. Wah, bukti kacau banget Bang, Mukti itu kacau banget. dibahas Mukti. terus. Saya kira ini bapak-bapaknya orang Pindes. Bang. Ini kan Karena kayak bapak-bapak di depan itu. Terus saya nanya Bang Tio, Bang Firman mana? Lah itu tadi depan pintu. Oh, gue kira bapaknya karyawan Vindes. Kacau lu. Tapi kan emang kebapaan. ya kan? Kebapaan. Kebapaan. Iya. Kebapaan. Nah ketika ini Paul umur apa nih, Bu? SD kelas 5 berarti berapa? SD kelas 5. Kelas lima. Wah, aku juga masih SMP kelas 1, Mas. Aku masih homeschooling waktu itu. Pas meeting waktu itu. Terus Paul ingat momen ini adalah apa ya, memang top tier di Indonesia ini memang sepak bola kan. Iya. Maksudnya emang. gila gitu. Dan- Walaupun ini ya kita belum pernah juara Piala AFF ya. iya walaupun Dari zaman 2009 Dulu kan ini apa- yang ditunggu-tunggu. Pemain Indonesia kan gini. Iya, itu hiburan kita dia doang. Mas Budi kalau tahu dulu masih Tiger dulu. Tiger. Itu dulu. Mas Budi kalau tahu zaman AFF ini kita di kampung di rumah kakek ya, Ah. maksudnya papanya mama Iya. di Bali, itu kumpul keluarga besar nonton ini. Nonton dah. ini. Serius, terus kalau ngegol teriaknya tuh kayak apa ya bilangnya ya? Dark Pakai bahasa jokes Bali? ya? Enggak sih, udah enggak jadi. Tadi kan juga kan. Jangan. Berarti ini bisa dibilang masa jaya-jayanya Mas Budi juga kan? Masa Ya. terkenal-terkenalnya. Kalau sekarang kan ukurannya follower ya Mas Budi.
Kalau dulu ukurannya apa? sulit. Kayak Mas Budi makan di sop kambing anen terus suruh nggak bayar atau gimana? Dulu ukuran ngetopnya gitu loh, Mas Budi yang Mas Iya Budi bener sih, rasakan. bener. Yang Mas Budi rasakan. Ya Mas Budi ke ini tapi tadi sop kayak kambing yang Mas Budi bilang Pak Kumis ya? Pak Kumis. Pak Kumis ya itu udah nggak usah bayar apa gitu. Ya tetap bayar lah maksudnya. Kan terkenal. Tapi Apa yang dirasakan, Mas Budi? emang di situ rumah makan itu ya. Dari saya bujang, di Persija itu sampai saya di sekarang itu masih ada, bayangin. Rumah makan mana tuh? Itu yang Pak itu. Kumis Pak tadi. Kumis. Aku ke Pak Kumis, temannya Mas Budi. Pak Kumis. Temannya Mas Budi. Iya, Sampai ngasih lihat ini episode ini. Iya, iya. Temannya Mas Budi. Itu tadi Mas Budi apa momen yang dirasakan Mas Budi waktu Ya. ngetop-ngetopnya? Ya. Apa privilege yang dirasain waktu itu? Apa ya? Selain beli baju-baju Quicksilver ya. Tapi emang dulu itu kan yang Iya, paling pada zaman mah itu ya. bener, itu yang paling top dulu. Karena Iya. bukti setiap kali ada mantan pemain atau legenda siapa datang ditanya mulu kayak beli Quicksilver nggak, gitu, beli Kroll nggak, gitu. Opi. Karena dulu waktu itu saya kalau mau ketemu pemain-pemain kayak Mas Budi, Iya, di salah situ. satu caranya di mall, Iya, di bener. mall bisa ketemu. Itu yang dicari bener. Jadi salah satu privilege-nya itu beli-beli baju Quicksilver. Tapi kalau sekarang beda kan? beda Sekarang beda. Louis Vuitton. Dior. Ininya aja udah. Zam. Gila. Topinya NY Ngayung Yogyakarta. Ya, tapi ini Mas Budi gitu, saya ini kan hat trick lawan Kamboja ya. Oh, iya, kan? iya. Ini momen 2008 itu ya misalnya kita bisa bilang dulu timnas itu Ini masih after Piala Asia, Bang. udah Asia dan timnas itu dulu ketika lawan tim Asia Tenggara saingannya cuma Thailand sama Vietnam doang udah. Iya. Lawan Kamboja tuh kayak rem 9-0. Iya. Lawan Laos 12-0. Filipina dulu juga Oh, masih ini. negara main basket aja udah, nggak usah main bola. Masak balut aja udah. makan pak-pak, Iya, makan dulu pak-pak. Vietnam aja masih kita bantai itu. Iya. Sekarang Vietnam sudah ya Waduh, lumayan iya, lah lumayan, perkembangannya. Tapi emang di dunia sepak bola itu begitu. Setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu berubah. Cepat Sepak bola. perkembangannya. Kacau. Gitu. Tapi yang Paul lihat dari Vietnam sih, maksudnya selain Vietnam, kayaknya Uzbekistan ya, yang memang benar-benar menginvest untuk pemain mudanya kan. Oh iya, ya gila. kan. Uzbekistan. Karena juga long termnya sih, kecuali kalau kita punya generasi emas ya. Iya. Maksudnya, ya angkatan ini menurut Paul generasi emas. Generasi Iya emas. emang ini. Kayak Iya kan, Mas? nyata gol untuk kesenangan ketika ngebantai Kamboja, ngebantai Laos, Myanmar gitu ya. Hari-hari buat mereka gitu. Karena kelihatannya waktu, nggak tahu Paul mungkin memori anak kecil ya. Iya, iya. Tapi ngelihat 2008 tuh kayak lebih joyful. Joyful. Menyenangkan, Karena ya. mungkin ngejarnya motivasinya menang. Iya. Walaupun tetap ada persaingan di internal ya. Sama jelas dulu nggak ada sosial media ya, Mas Budi. Gak ada Iya. gangguan, gak ada komen-komen aneh tuh. Dulu mah kalau lihat koran gini udah seneng banget itu. Oh iya, patokannya korannya. Koran kan dulu. Koran. Tabloid Kalau kita bola. kalah, Iya. ada salah satu pelatih itu Om Benny dulu. Oh. Almarhum ini. Ya kalau kalah udah nggak usah lihat koran. gitu. Tapi kan Om Ben dulu kan emang mulutnya Wah, iya banget. tuh. Itu ya emang Om Benny ya. Zaman di Ya. Persita juga. Iya. Waduh. Jadi kalau kita kalah, nggak boleh kita ngeliat koran. Kalau menang aja baru kita lihat koran. Koran. karena komen-komen kritiknya lumayan mempengaruhi ya. Dari koran itu doang. Saya Iya, kan kepikiran koran. kan. Lagi sekarang kan makan komen-komen buset dah. Wih, sabar tahu. Sekarang nggak pakai filter. Ngeri. Parah. Ngeri. Hati-hati dipatok Budi Piton lo langsung lo. Udah jadi lifestyle. Komen lifestyle, gila. Dan Ultra Momen Clear versi Speak Bola kedua adalah Ultra Deg-Degan. Ini epic comeback Indonesia lawan Singapura di Piala AFF 2020. Ini pas lagi pandemi ya. Iya, iya. Pas lagi pandemi, gue Panjus ingat juga pas ini. gue tuh siaran ini sama Panji Sulan waktu itu. Iya. Yang paling gue ingat karena gue telat. Oh. Gue lupa, gue pikir bukan jadwal gue siaran. Oh, Karena waktu itu oke. gue bilang Mas Gita Suwondo waktu itu salah satu presenter senior lah. Iya, iya, Ternyata iya. Mas Tio, ya udah telat 10 menit doang, Panji ngomong sendiri deh tuh. iya. Tapi ini pertandingan ini luar biasa sih. Iya. Karena Saya nonton ini. Iya, karena kita Insya Allah saya nonton. lagi pandemi. Lagi pandemi nggak ada hiburan Iya. kan lo nggak boleh kemana-mana. Iya, benar. Kan masih terbatas lah keluarnya. Nonton ini dan Indonesia menang dan ini awal-awal Indonesia tim ini kan kayak reality show ya. Awal ini sampai akhirnya menuju kualifikasi Piala Dunia. Ini pondasinya. Pondasinya di sini. Awal mula pondasi ini ya. Iya. Fondasi ini Arhan, Elkan bangun kita ngeliat Arhan, debutnya di sini. Elkan, iya sih. Irfan Jaya juga Iya, prime di gila. Tapi habis itu kan hilang itu, sayang ya. Sayang. Sayangnya hilang. Hilang. Maksudnya hilang emang karena
persaingan. Iya. Dan ini kita ingat 2020, walaupun kita nggak juara, kita lagi-lagi kalah sama Thailand, tapi setelah itu kita, Thailand mesti di Asia Tenggara, sorry kita udah dunia. Kita lawannya Jepang. Walaupun dibantai 2 kali. Sorry banget nih. Terus berangkat lagi ke Jepang kemarin. Terus dibantai 6 lagi. Iya. Terus ada dokter diare gara-gara makan karage lagi. Karage. Terus jujur itu kan pengalaman Paul pertama jadi ini kan, maksudnya komentator bola. Masalahnya shot on target off target 0 Indonesia. Mau kayak gimana? Itu di stadion Tapi kalau momen itu bukan yang saya lihat malah bukan Jepang, malah sama Australia. Australia. Oh iya. Jadi sama Australia itu di sini kan besar nih, besar. Di sana lu nyantai aja, Benar. Biasa ya kan? aja. Di sini kan draw nih, Iya. ya kan? Padahal di sana kita butuh menang kan, di sana. Iya. Walaupun kita dibantai. Sana tuh nggak ada ngomongin yang terus khusus apa namanya lawan Indonesia itu yang kan banyak teman saya dari sana tuh yang ngasih info banyak. Saya disuruh berangkat ke sana sebenarnya, nonton ke sana. Saya karena kita mepet, akhirnya harus minta ACC dari PSSI supaya lebih lebih cepat lah ya. Gitu. Akhirnya banyak gitu kan. Akhirnya saya nggak jadi. Tapi kayak gitu. Jadi di sana itu tenang-tenang aja. Biasa aja. Maksudnya Santai. kita menang nanti gitu. Kita harus sadar juga bahwa yang telan adalah negara langganan Piala Dunia. Iya. Dimana itu pernah mereka bikin pusing negara-negara papan atas dunia ya. Seperti di Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 18. Udah hari-hari itu mereka. Itu yang harus dijaga. Walaupun negara itu bisa kita lihat dari Pantai Parangtritis, tapi jangan sampai Garis lurus ya ke bawah ya kelihatannya. Ada pemainnya yang mau main di Liga Indonesia loh. Kemarin. siapa Mas Budi? Itu yang bintangnya. Oh iya, itu, tahu yang mau ke Persebaya itu. Yang kayak musuhnya Spiderman tuh. Oh, iya. Siapa namanya? Namanya unik pokoknya, namanya unik ya. Itu mau ke Persebaya kalau isunya. Itu kalau nggak salah kalau mukanya tuh persis musuhnya Spiderman. Walaupun kemarin sempat kan nonton babak pertama tuh meyakinkan ya. Meyakinkan. Dan ya mungkin ya itu mentalitas lagi. Mentalitas. Karena habis penalti nggak gol langsung tuh ya. Drop. Di sana sih. Ya tapi kan ada tahu juga kalau penalti gol pun apakah hasilnya seperti apa kita nggak ada tahu kan. Nah, Tapi kan itu makanya. at least Indonesia sudah berjuang. Dan harus menyontoh mental dari Ultra Moment Clear versi Vivin Dede di sosmed berikut ini. Siapa Jadi, nih? Tim siapa? ketika Manchester United versus Bayern Munich tahun 1999 yang comeback ini Bang ya. Di Ultimate Vergi Time final Vergi Time. Liga Champion lawan Teddy Sheringham. FC Bayern. Sheringham, gue Sheringham. ingat lagi. Ini 99 ya? 99. Ini saya beneran masih SD nih. Ya. Mas Budi udah main ini. Udah. Itu posisinya berapa? 1-0 sampai menit 90. Iya. Injury time 3 menit. Injury time terus 21 ya? Injury time 3 menit, menit 91 satu sama, Golden menit goal. 92, 21 nggak gol. Ini ya si Ole. 2 menit 2 gol. Oh. Yang menurut gue siapa? Ole. Teddy Sheringham sama Ole. Sama Ole, Ya kan, ya. jadi pas ini ada tendangan penjuru David Beckham. Pemain Bayern tuh kaget ada si Peter golnya dari corner itu kan? Iya, Peter Iya, Schmeichel corner. maju Kalau ke apa namanya? Berarti agregat menang mana ya? Nggak ada ini Nggak, final. final. Oh, final. Final Oh, di Camp Nou. sama. Berarti sama yang itu. Yang final kalau nggak salah, yang seingat saya ya, paling inget champion itu yang AC Milan sama Liverpool. Liverpool. Iya, itu 3-0. Itu yang top itu. Itu babak pertama 3-0, 3 iya, sama, adu penalti. Kalau ini kan masih 1-0 masih. Iya. 1-0, tapi Ini sudah ketinggalan 3-0 itu. 3-0. Iya 3 sama, akhirnya adu Iya. penalti, gagal, Liverpool juara. Oh, iya. Ya, kalau ini 1-0 sampai menit 90, tapi sepanjang pertandingan 9 ini makanya di sepak bola tuh unik karena Iya kan? ketika lu main bagus selama 90 menit belum tentu lu bisa meraih kemenangan. Iya. Karena Man United di pertandingan kali ini kagaknya bagus-bagus ya. Dikangkangin mulu sama Bayern karena beneran Paul Scholes nggak ada, Roy Keane nggak ada. Makanya kacau lah. Tapi 2 menit ngerubah segalanya. Iya. Dan yang ikonik adalah cerita tentang si legendnya Bobby Charlton itu. Iya. Dia tuh pas udah 1-0 menit 90 dia keluar. Udah pasti kalah lah, udah keluar. Dia lagi keluar, dia ngobrol, tiba-tiba penonton gemuruh. Satu. Ternyata satu sama. Dia lewat momen itu. Nyamain gue habis itu nyetak gol lagi jadi 2-1. Tapi nggak bisa dipungkiri juga apa namanya momennya Vergi. Iya, Maksudnya kan ini. si Ole kan dikenal super sub juga kan. Iya. Iya. Terus dia juga yang nentuin gol kemenangan. Yes, makanya waktu itu ada istilah Vergi time. Vergi time dan sampai akhir Vergi pensiun juga Vergi time tuh ada gitu. Bener. Kalau Manchester United punya Vergi time, berarti Indonesia punya STY time. Sintayong time. Setuju banget. Karena ngelihat ultra momen yang tadi nih Man United, emang ultra coach Sintayong tuh paling ultra ya kan? Nah, ngomongin Coach Sintayong, tanggal 20 kemarin beliau dan Clear baru aja ngadain press con
dan ngumumin kalau dia pengen bikin Ultraman Squad. Wah, ini kita jadi MC nih Mukni ya. Yes. Blackstone ya kan. Pertama kali ketemu Sintayong langsung. Iya, dan ternyata orangnya humble ya. Yes. Bapak-bapak lucu ya, bapak lucu Yes. ya kan. Tapi tunggu tanggal mainnya ya, karena sekarang mending kalian ikutin Ultra Challenge-nya aja dari Clear. Dan ada hadiah yang luar biasa besar, karena kalian bisa nonton turnamen sepak bola terbesar di Amriki. Dan ini dia nih, menangan trip nonton langsung Piala Dunia FIFA World Cup 2026 dan hadiah menarik lainnya. Ada 2 tiket nonton dan termasuk akomodasi kalau nggak salah ya. Ya. Ini dan juga ada 3 game konsol, 3 smartphone dan juga 25 official merchandise. Caranya gampang, beli produk Clear dan menangkan trip nonton Piala Dunia di Amerika. Dan ini real kemarin yang di Jepang juga ada ya. Ada. Ada Siapa itu namanya kemarin? Kemal Sapnani. Nah, kalian tahu kan kalau kulit kepala kita itu berbeda ya, laki-laki ya, kulit kepala laki-laki ya, berbeda dari wanita. Karena lebih gampang berketombe dan buat kalian yang pengen kulit kepalanya sehat, kalian bisa pakai Clear Man Ultra. Nah, ini sampo yang diformulasikan khusus untuk kebutuhan kulit kepala pria yang gampang ketombean dan berminyak. Yes. Gitu makanya pakai nih Clear Man Ultra, 4 produk baru dari Clear ya kan, respect. Dan yang nggak baru-baru banget tapi selalu menggelegar adalah segmen ini, Muk Trivia paling clear bersama Mukti Entuts. Oke. Ini ke belakang dulu Mas Budi. Oke, Mas Budi, ini adalah segmen di mana saya itu sering nyari-nyari pemain bola dengan nama-nama unik, Mas Budi. Dan karena ini bulan puasa, kali ini saya mengumpulkan nama-nama pemain bola yang seger-seger. Yang seger-seger, yang enak dinikmati ketika bulan puasa. Yang pertama saya menemukan pemain dari, tertulis di Wikipedia negaranya masih Yugoslavia ini. Yugoslavia. Ya lahirnya emang di Yugoslavia. Yugoslavia, daerah-daerah situ lah Bang. Nah, umurnya sekarang 41 tahun, berposisi sebagai back left tuh kanan kiri Bang? Kiri, back kiri. Pemain ini terkenal bisa dipadu-badankan dengan es teh biasanya. Apa namanya? Karena pemain ini bernama Liridon Leci. Leci Ice kesukaan wanita-wanita kalau ini. Nah, ini. Liridon Leci. Liridon Leci. Sampai mukanya udah nggak ada nih. Lahirnya di Yugoslavia usia 41 tahun ya. Tapi dia Kosovo sekarang. Oh Kosovo. Masih pecahnya Yugoslavia itu ya? Ya, Yugoslavia kalau misalkan dulu nggak pecah, jago-jago mainnya. Iya. Jago. Nah, Jadi satu kan soalnya kan. Satu semua itu. Kayak si Sesko juga kan. Iya. Sesko. Shevchenko. Nah selanjutnya ini saya menemukan pemain yang juga seger yang cocok dipadu-badankan dengan es teh juga, berasal dari Inggris, lahir 3 Juni 1966, berposisi sebagai, wah sudah tidak tahu saya ini posisinya apa. Dan sempat memperkuat Wigan Athletic dan Sheffield United. Siapa? Nama dia adalah Paul Lemon. Ya, dia mengakhiri karirnya ketika cedera lutut parah ya. Yeah. Di usia 27 tahun setelah penampilan 225 penampilan dan mencetak 24 gol. Dia main di Chesterfield, Scunthorpe United, Huddersfield, Sheffield United, dan Wigan. Ya pemain-main di gitulah tim-tim semenjana. Ya. Mediocre lah ya. Mediocre. Selanjutnya pemain segar kembali datang dari Liga Skotlandia. Pernah dipinjemin ke Burnley, berposisi sebagai striker. Lahir 5 Desember 2003 dan pemain ini cenderung berwarna hijau dan segar. Hah? Apa tuh? Karena pemain ini bernama Michael Mellon. Michael Michael Mellon. Kala 2 tapi ini. Ya, dan sekarang dia main Oldham dipinjamkan dari Burnley. Oh, masih aktif ya? Masih aktif. Musim 2023-24 dia mencetak 15 gol dari Michael 35 Mellon. penampilannya. Ih gila, Michael Mellon. Kalau Mas Budi ada nggak temennya pemain bola yang menurut Mas Budi namanya unik? Singkat Mas Budi. Sopo ya? Oh dulu ada Mas Budi, orang Jawa Timur juga. Supaham. Ada Supaham ada. Pemain Persekapas. Supaham. Kemarin ada yang DM saya Bang, kayak supporter Persekapas. Mas Mukti main-main ke Pasuruan. Nanti saya ajak ke rumah Mas Supaham gitu. Saya balas aja, enggak Mas, saya sudah paham.
Tapi nama pemain aneh-aneh dia banyak banget kosakatanya. Mas Unik-unik. Budi. Makanya. Karena dia pecinta Liga Indonesia. Liga Indonesia, Mas dari Budi. zaman dulu. Makanya pas dapat jadwal, wah Mas Budi Sudarsono nih happy banget dia. Beneran, saya kalau suruh milih ketemu Mas Budi Sudarsono ataupun ketemu Michael Owen, saya milih dua-duanya. Pilih, nggak bisa milih. Nggak bisa dong. Gua kira. Bisa aja. Tapi Mas Budi ini ada pertanyaan sebelum menutup. Paul ada pertanyaan juga nih, waktu itu pernah Ya. tanya. Kalau menurut Mas Budi, arti sepak bola bagi Mas Budi Sudarsono itu apa? Us, apa ya emang? Dalam ini Mas Budi. Dalam nih. Itu ini artinya adalah Belum. sampai darah saya juga bola. Kalau mau diperes itu sudah gelundung gitu, Mas. Gelundung ya. Nah, jadi kalau darah kita kalau mau disirat gini kan gelundung. Berarti keluarnya Mikasa. Gua tahu mau Mikasa. Keras banget tuh bola. Iya. Udah kayak bola. Kita tuh sempat mau ninggalin sepak bola sebenarnya. Nah, kenapa? Kenapa Mas Budi? Ya mungkin pilih yang di lain lah kan karena kita kan udah pensiun kan. Tapi walaupun kita udah pensiun tuh nggak bisa. Nggak bisa jauh dari sepak bola. Sepak bola itu Hati mesti menurut disana. saya sepak bola itu sangat susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya, kalau kita banyak utang main sepak bola tuh hilang utangnya. Hah? Yang benar. Iya. Tapi habis itu ya Datang ingat lagi. lagi. Datang lagi. Aduh, datang lagi utang. Itu. Emang ini. Jadi untuk hati, kesenangan itu emang ya di bola. Saya nggak bisa kalau mau ke mana, jalan ke mana, mau ke gunung, saya nggak begitu hobi. Ya. Hobi Mas Budi selain sepak bola apa? Mancing? Apa ya? Ya nggak ada lah. Catur ya. Paling deh. Catur. Pantas nyebut catur tadi ya. Iya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau sepak bola itu saya udah bisa ketawa. Hah? Kamu bisa ketawa? Waduh, ngolongin wong itu seneng Mas. Oh. Happy banget Iya, gitu loh kalau sekarang ya. Sekarang. Sekarang kan memang kita bukan profesional Ya, Kita udah yang penting happy ya, seneng-seneng dia. di lapangan itu enggak yang wah serius-serius, ngapain serius malah wah kudu ngetak ya. Kalau serius-serius gitu. Emang pengennya kita happy sekarang. Tuh, main sepak bola Kalau tuh. di sepak bola di lapangan itu saya happy. Iya. Makanya mau diungkapkan dengan kata-kata susah kita ini mau. Ya hidup lah sepak bola ya. Hidup. Football is life. Football is life. Oh. Kalau dulu waktu saya mau jadi pemain sepak bola itu tujuan saya, Ya. cita-cita saya emang dulu. Saya kerja di mana-mana, ditawarin kerja di sini di situ saya nggak mau. Itu saya pengen main sepak bola gitu aja, kayak di TV-TV itu. Serius itu begitu. Kita semua Waktu juga saya gitu. belum jadi pemain sepak bola ya, saya pengen kayak di TV-TV itu loh main sepak bola. Iya. Tapi setelah itu ya itu emang happy-nya di situ. Happy-nya. Kita juga mau jadi pemain bola dulu kan. Iya, aku ketika lihat Ronaldo Wati, aku pengen seperti itu. Aku mau lihat Bang Messi. Bang Messi. Ya, kalau buat Paul, next siapa nih Paul nih? Apa kalau Paul next kan Pengen main di pro lagi nih. kayaknya panggilan sih ada. Ada. Panggilan sih ada. kita berkarya aja. Berkarya. berkarya. Nextnya karya, singlenya judulnya apa Tapi sih? nextnya judulnya Selasa. Selasa. Berarti rilis Selasa. Rilisnya hari Selasa juga. Selasa. Gila. Kenapa Selasa sih? Karena Selasa ceria. Tapi ya sama sepak bola. Paul dulu kecil cita-cita, terus keluarga tuh suka banget sama sepak bola. Sukanya suka banget sampai teriak lah, terus pukul-pukul TV lah semuanya. TV dipukul pecah dong. Nah maksudnya ya saking cintanya sama sepak bola gitu. Terus ya Paul juga makasih Mas Budi sudah menaruh warna masa kecil saya. Iya, itu setuju. Mungkin tanpa saya nonton AFF, saya nggak pernah punya cita-cita untuk jadi pemain bola. Benar. Terus tanpa lewatin pemain bola, mungkin saya nggak jadi musisi. Ya, jalan Sampai hidup. tercapai juga ya jadi pemain Iya, sepak bola kan. alhamdulillah. Jadi Benar. Iya. sepak bola keren. Selamanya ya. Selamanya. Wih, gila. Terima kasih Terima kasih sepak bola. Mas Budi. Kalau dulu Mas Budi sore-sore nggak tanding di TV, Pak, saya nonton Kerasakti. Karena waktu itu kalau nggak ISL Kerasakti. Paling minggu boxing ya. Iya, kalau nggak sore Hunter x Hunter kartun. Boxing tuh kesukaan bapak-bapak tuh kalau minggu tuh pasti tinju gitu. Kalau saya nggak main bola waktu kecil, nonton si Unyil. Si Unyi. Oh, kalau saya mah laptop si Unyil. Laptop si Unyil. Laptop si Unyil, pertanyaan laptopnya mereka apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu.
laptop si Unyil. Tapi katanya sampai hari ini kalau ada bola Mikasa lewat pasti Subasa ikut ngejar. Kalau ada teman. Aduh, ya udah Vivinides, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode Speak Bola Biar Gear episode kali ini. Terima kasih Mas Budi. Siap, sama-sama, Sukses Mas. terus. Sama-sama. Next kita nggak tahu akan melatih mana nggak tahu nih. Belum. Belum ada tawaran. Insya Allah nanti. El Metronom FC dia punya klub dia Siap. kayaknya mau dilatih deh. Siap. Kasih paham Mas Budi. Kasih paham. Tuh logo itu, logo itu. Pokoknya Mas Kayak Budi, Harry saya Potter kan? bikin sendiri Mas Budi. Oke. Ini ada slogannya Metronom Club de Football. Oh, Bukan slogan sih, nama Ya. timnya. nama timnya ya. Oke, terima kasih waktunya untuk mendengarkan Mas Budi. Paul, terima kasih banyak Paul. Thank you Ya, banyak. sukses Sama-sama. Indonesia Selasa nanti. makasih. Dan Mukti kita cabut dulu Mukti. Ya. Sampai jumpa di episode pekan depan. Dan terima kasih pada sponsor tercinta kita Clear yang masih selalu setia mensupport Speak Bola. Dan terima kasih buat Vivinides juga ya. Benar. Dan mungkin kini bisa kita tutup dengan Mas Budi bisa ingetin teman-teman buat sholat Jumat. Ya coba silakan Mas. Yang viral, yang ayo sholat Jumat gitu. Ya, ayo Mas. Sholat Jumat. Silakan Mas. Silakan, Coba. Mas Budi, ya. Kalau nggak gitu kita nggak closing. Iya. Kalau kita nggak closing, kita nggak mau closing. Ayo Mas Budi. Oke, mengingatkan saja. Mengingatkan saja bagi yang laki-laki sholat Jumat ya di masjid yang terdekat. Dadah.